Shalom, sudah dikasih Tuhan, jumpa kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan bahasan kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 yang masih berputar tentang pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Israel mereka menolak Tuhan. Mereka menolak utusan Tuhan dan mereka lebih suka memilih buatan mereka sendiri, patung buatan mereka sendiri. Dan ayat 42 dan 43 akan menjadi lanjutan. Demikian bunyinya, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Perhatikan, membiarkan mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? 43, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Nah, kita melihat di sini yang pertama bahwa apa yang Allah lakukan pada waktu umat Israel memilih untuk menolak Musa dan pimpinannya, dan secara tidak langsung menolak kepada Yahweh, menolak kepada Allah sendiri. Dikatakan ayat 42, maka berpalinglah Allah dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Nah, perhatikan kata membiarkan. Kata membiarkan di sini dipakai berkali-kali di dalam Alkitab. Salah satunya pada waktu Firaun mengeraskan hati, Allah membiarkan. Dan kemudian di bagian-bagian yang lain, ayat firman Tuhan berkata Allah membiarkan. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah membiarkan. Kalau memang itu adalah yang menjadi keinginan hati umat Israel pada waktu itu. Bahkan di ayat selanjutnya, Tuhan Allah berfirman, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan. Maka ada konsekuensinya. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Jadi Allah tidak pernah memaksa, tetapi Allah membiarkan. Tetapi pembiaran Allah ini bukan berarti kebebasan bagi umatnya. Kita melihat ada konsekuensi yang harus dijalani. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Alkitab berkata, aku, maksudnya Yahweh, akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Nah, mengapa Allah mengizinkan Israel mengalami pembuangan? Tidak lain adalah bukan untuk membinasakan mereka, tetapi kita melihat karena Israel adalah bangsa pilihannya, maka pembuangan ini adalah untuk mendisiplin mereka dan untuk membuat mereka bertobat. Dan memang dalam perjalanan selanjutnya kita membaca dari kitab Ezra, ya, lalu dalam kitab-kitab pasca pembuangan kita membuat bahwa Israel bertobat walaupun tidak lama. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab terakhir, bahkan sampai kitab Maleakhi, kita melihat kembali bahwa mereka kembali ke jalan yang salah. Dan itu mengulang yang sudah disampaikan oleh kitab Hakim-Hakim. Siklusnya selalu sama. Allah memberkati mereka, lalu mereka jatuh dalam dosa, mereka memilih untuk hidup menurut apa yang mereka anggap baik,
dan akibatnya Tuhan mengizinkan ada bangsa-bangsa yang datang menyerang mereka, lalu mereka menangis di hadapan Tuhan. Allah kirim hakim-hakim, dan terus siklusnya seperti itu. Dan inilah juga yang menjadi siklus kehidupan kita sebetulnya. Di saat mana kita ini jatuh? Well, kapan saja kita bisa jatuh. Tetapi di saat kita itu nyaman, disitulah biasanya kejatuhan umat Tuhan itu. Jadi kita belajar banyak dari bagian ini. Kalau Allah membiarkan, jangan kita bersenang-senang. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Kiranya kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ini, dan kita sungguh-sungguh menjadi umat yang bukan umat kesana kemari, tapi belajar menjadi umat yang taat, bukan taat supaya kita diberkati, taat karena kita sudah diberkati dan kita sudah diselamatkan, taat sebagai ungkapan syukur dari pertolongan Tuhan dan keselamatan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini menjadi pertolongan bagi kami dan juga peringatan supaya kami makin hari makin sungguh-sungguh, bukan supaya kami diselamatkan, tapi kami hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan kami hidup sesuai dengan panggilan. Firman berkata berpadanan dengan panggilan itu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.